Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa di kelas online WAG yang sudah disediakan oleh UT pada tutorial tatap muka yang pertama ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena pada dasarnya ini adalah pertemuan tatap muka, akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kegiatan tatap muka kita di kelas itu diganti dengan pembelajaran online. Dikarenakan UT itu mengantisipasi penyebaran dari coronavirus yang penyebarannya itu sungguh masif ya. Hampir semua negara itu terjangkit oleh coronavirus, tidak terkecuali di negara kita. Untuk itu, dengan bertambahnya tingkat terjangkitnya COVID-19, maka UT mengadakan pembelajaran online. Dan juga kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita tidak tahu setiap kita berjalan mungkin saja virus itu ada di sekitar kita. Untuk itu UT mengadakan pembelajaran online agar kita bisa tinggal di rumah, stay di rumah, agar tidak memberikan corona kesempatan untuk singgah di tubuh kita. Stay home, stay safe. Dan kita juga harus melakukan social distancing ya, agar kita bisa memutus dari penularan-penularan COVID-19. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Abdul Halik Ramadhani, biasa dipanggil Dani. Ini adalah channel YouTube yang saya buat khusus untuk pembelajaran online ya, karena TTM1 ini. Jadi ini dadakan pembuatannya, tapi mohon maaf jika kurang sempurna. Ini adalah foto profil saya. Kemudian saya di sini mengampu mata kuliah pendidikan seni di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4207. Kemudian untuk tutorial pada WAG ini kita akan menjadi intinya semoga bisa menjadi akrab di sini. Kemudian kita akan mengkaji lebih lanjut materi yang telah disajikan oleh UT dalam buku pedoman, dan di sini kita akan membahasnya satu persatu sesuai dengan apa yang sudah diurutkan dalam buku pedoman tersebut. Oleh karena itu, sebelum Anda terlibat aktif pada kelas tutorial WAG ini, Anda diharapkan telah mempelajari modul tersebut. Materi yang disajikan pada modul ini telah disusun berdasarkan kompetensi yang hierarki, maka dianjurkan untuk mempelajarinya secara berurutan. Kemudian, kegiatan tutorial ini kami menyediakan materi pendukung berupa PowerPoint dan juga video pembelajaran yang akan diupload setiap minggunya. Kalau saya bisa meng-share melalui video, nanti panjenengan semua Bapak Ibu bisa menontonnya dan membuat sebuah diskusi kecil di situ. Kemudian nanti hasil diskusi itu bisa kita share di WhatsApp maupun di web yang sudah saya sediakan. Kemudian diharapkan nantinya Anda bisa berpartisipasi aktif pada 8 kali pertemuan dalam 8 kali kegiatan diskusi ini sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan ini akan berpengaruh terhadap nilai partisipasi Bapak Ibu. Nilai maksimal yang akan diberikan adalah 60-100 jika Bapak Ibu dapat menunjukkan argumen yang rasional dan orisinil. Sebaliknya, jika argumen lemah dan tidak otentik, maka akan diberikan nilai minimum yaitu 10-60 dalam diskusi online nanti. Pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, Anda diharapkan dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tutorial melalui media yang sudah disediakan oleh tutor. Akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan TTM WAG mata kuliah pendidikan seni di SD. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda semua. Jika dibutuhkan kontak person, maka ini adalah nomor saya. Itu adalah nomor telepon dan juga nomor WA. Kemudian di bagian bawahnya adalah email yang khusus untuk mata kuliah ini. Sebelumnya saya harapkan Bapak Ibu semua bisa absen online di website yang sudah saya sediakan, ataupun bisa absen online yang sudah disediakan oleh UT yaitu WAG. Jadi Bapak Ibu bisa absen secara berurutan sesuai dengan NIM yang disediakan. Selamat bergabung di kelas online ini ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sebuah mukadimah tinjauan mata kuliah untuk mata kuliah pendidikan seni di SD, bahwasanya mata kuliah ini itu merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan
dalam program S1 PGSD Universitas Terbuka yang ditujukan bagi guru-guru SD yang hendak mengambil gelar kesarjanaannya. Maka kuliah pendidikan seni di SD ini akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar nantinya. Untuk dapat melaksanakannya, mahasiswa sebagai guru kelas diharuskan mempelajari materi substansi seni yang meliputi bidang musik, tari, dan seni rupa, dan juga seni drama. Substansi tersebut akan disajikan tentang beberapa sub pokok bahasan, yaitu tentang wawasan seni, pengetahuan dasar seni, kemudian keterampilan dalam mengolah dan menciptakan karya seni anak di sekolah dasar, serta mengapresiasi karya seni anak di sekolah dasar. Kemudian mata kuliah pendidikan seni di SD ini mencoba untuk menguraikan mengapa perlunya adanya pendidikan seni di sekolah dasar, karena pada dasarnya adalah untuk menumbuhkan kreativitas dan sensitivitas anak agar terbentuk sikap apresiatif, kritis, kreatif, dan mandiri pada diri anak itu sendiri. Dan Anda sebagai guru kelas yang akan melakukannya dan akan membimbingnya. Kompetensi akhir yang diharapkan nanti yang akan Anda capai dalam mata kuliah ini adalah Anda akan mampu memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berkarya seni dalam merancang pembelajaran seni terpadu di sekolah dasar. Kemudian ini adalah hal-hal yang akan kita bahas selama pembelajaran, jadi sangat banyak sekali ya. Dan semoga kita bisa mengcovernya semua. Kemudian mata kuliah ini dibagi menjadi 12 modul seperti yang sudah Anda miliki di buku pedomannya. Dan sekarang kita akan masuk ke modul yang pertama, yaitu tentang wawasan seni. Di mana wawasan seni ini dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan, yaitu ada hakikat seni, ada fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat, kemudian ada juga jenis-jenis seni. Kita masuk ke wawasan seni terlebih dahulu. Pernahkah Anda berpikir apa itu seni, untuk apa itu seni, mengapa ada seni? Nah, di sini saya akan memberikan waktu Anda 5 menit untuk berpikir, untuk menjawab. Oke, waktu habis. Sebenarnya apa arti seni? Banyak di kalangan kita menganggap bahwa seni itu indah. Jika seni itu indah, maka bagaimana dengan lukisan abstrak yang seperti ini? Jujur saja, dari mana keindahannya? Mungkin Anda pernah berpikir, wah ini bagus, ini indah. Dari kata orang, tapi dari perspektif Anda sendiri, dari mana ini bisa dikatakan indah? Ada juga yang mentendensikan keindahan seni itu pada kecantikan, pada seorang perempuan yang cantik dan sebagainya. Jika keindahan seni itu adalah kecantikan, maka perspektif seseorang pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang berpendapat perempuan yang seperti ini itu cantik. Kenapa saya mentendensikan seni itu sebagai memberikan contoh sebagai seorang perempuan? Karena kebanyakan seni itu indah dan ditendensikan memang kepada perempuan dan juga keindahan alam. Jarang mentendensikan laki-laki sebagai sebuah seni. Nah, jika berpendapat seperti itu, maka bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, pendapat ini itu sudah dirontokkan jika tendensi seni, keindahan itu dianalogikan, ditendensikan pada seorang perempuan. Karena itu sama sekali tidak benar. Bagaimana juga yang seperti ini? Nah, karena seni itu jika ditendensikan kepada seorang perempuan, maka seiring berjalannya waktu, seni itu akan memudar dengan sendirinya. Oke, sebenarnya apa arti seni itu sendiri? Pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang dimiliki unsur keindahan di dalamnya. Kemudian unsur tersebut itu diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu yang berbentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Mungkin ini adalah pengertian seni secara konkret, akan tetapi sebenarnya pengertian seni itu jauh lebih dalam dari itu, karena banyak beberapa pakar-pakar pendidikan itu mengkaji seni dari berbagai perspektif pendidikan, baik dari segi sains, filsafat, agama maupun sosial. Namun seni itu masih kedudukannya belum tergoyahkan. Dan kemudian pendapat yang paling tepat
seni itu sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman batin. Nah, yang namanya pengalaman-pengalaman batin itu dari sisi seorang dengan orang lain itu tidak dapat diukur. Karena dalamnya hati, dalaman renungan seseorang itu jauh melampaui ekspektasi dan realita. Jadi secara singkat ini adalah wawasan seni secara global. Kemudian kita masuk kepada hakikat seni. Bisa Bapak Ibu lihat di buku pedoman bahwa istilah seni itu sebenarnya berasal dari kata sani dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan. Kemudian dalam hal lain dari bahasa Belanda yang berarti seni itu adalah geni, yaitu genius. Dalam versi lain disebut juga cilpa yang berarti kata sifat, sehingga memunculkan perkembangan yang menjadi sebuah seni itu memiliki arti, yaitu sebuah kekeriaan atau suatu penciptaan. Dalam perkembangan selanjutnya, dari asal kata seni muncul berbagai macam pengertian seni, yaitu seni sebagai sebuah karya, yaitu work of art, atau seni sebagai kemahiran, sebagai skill, dan juga seni sebagai human activity. Seni di sini adalah ekspresi jiwa manusia yang tertuang dalam berbagai bentuk karya seni, yang merupakan refleksi dari kehidupan manusia yang dituangkan melalui media seni dalam bentuk karya seni itu sendiri. Semua cabang seni tidak terkecuali, baik seni tari, musik, rupa maupun teater, dan juga seni sastra. Kesenian dalam pemahaman sempit oleh sementara ini, beberapa kalangan menganggap bahwa seni itu adalah ansih, yaitu di sana ada seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari. Namun, apakah kesenian hanya sebatas pada 4 cabang seni itu? Atau secara holistik, kita dapat memahami kesenian itu yang lebih luas, tidak hanya sekedar pada 4 kategori cabang seni tersebut. Kesenian secara universal dapat dipahami dan dimaknai sebagai refleksi kehidupan manusia yang dituangkan dalam berbagai ekspresi. Ekspresi inilah yang nantinya memunculkan berbagai macam jenis seni yang dimaksud. Batasan-batasan seperti 4 cabang seni, kemudian seni itu hanya sekedar mendapatkan perhatian khusus dan sebagainya, itu sebenarnya tidaklah benar dalam pengertian seni secara universal, karena seni semestinya mendapatkan perhatian yang lebih khusus, tidak hanya sebagai upaya menyalurkan hobi atau kegemaran, melainkan seni dapat dijadikan sarana untuk membentuk perilaku yang dapat kita adopsi dari sehari-hari, atau lebih kita gunakan, kita bisa menggunakan seni sebagai media pendidikan. Seiring berkembangnya kesenian di era global, saat ini menuntut sikap antisipatif terhadap situasi yang terjadi. Pengaruh budaya global tak dapat dipungkiri lagi dapat berpengaruh pada eksistensi kesenian tradisional yang ada di negara kita. Seni sebagian dari kebudayaan memang selalu berkembang mengikuti arus perubahan zaman. Hanya saja bagaimana kita menyikapi perubahan itu sehingga substansi kesenian dapat kita pertahankan. Kemudian fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat. Seni pada dasarnya di era tradisional, sebelum era tradisional, yaitu seni ada disebut dengan seni primordial, yaitu seni yang erat kaitannya dengan ritual pemujaan, dan itu sampai sekarang masih ada. Jadi di sini setiap gerak, setiap busana, setiap musik yang dilakukan itu sangat erat kaitannya dengan pemujaan atau sebuah ritual. Fungsi seni untuk pemujaan berlangsung pada masa ketika peradaban manusia masih sangat terbelakang. Dan entah bagaimana sampai saat ini, seni primordial atau seni pemujaan atau seni ritual itu masih ada di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya seperti kita kenal sebuah seni bantengan, kuda lumping, dan sebagainya, yang itu erat kaitannya dengan sebuah ritual. Kemudian di era tradisional, seni itu juga dikenal sebagai tuntunan, yaitu yang memiliki fungsi untuk memberikan sebuah edukasi, mampu memerankan
misalnya seorang dalang ya, itu mampu memerankan seorang tokoh dan beberapa tokoh yang ada di wayangnya. Dalam kasus ini, edukasi yang kita dapat yaitu di mana kita bisa menyaksikan simbol-simbol atau tokoh-tokoh tertentu yang diwujudkan dalam bentuk wayang. Jadi tidak hanya sekedar menonton, tapi ada tingkah tutur dari pertunjukan tersebut. Kemudian seni secara tradisional itu juga bisa termasuk sebuah tontonan atau hiburan, dan tidak hanya di masa tradisional saja, akan tetapi di era modern pun seni itu masih menjadi sebuah hiburan. Di era modern itu pendapat tentang seni atau seni dalam masyarakat, peranannya itu mengalami sebuah pergeseran atau perkembangan di situ, yang hanya sebagai sebuah sarana pemujaan, kemudian sebagai tutur atau perilaku, yang terakhir juga sebagai hiburan. Tapi di dunia modern, seni itu berkembang menjadi sebuah ekspresi diri atau aktualisasi diri, kemudian dari segi tutur itu berubah menjadi sebuah pendidikan, di mana seni dijadikan sebagai media pendidikan yang merupakan elemen dasar yang perlu dipahami. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwasanya untuk merubah perilaku manusia itu kita membutuhkan seni, karena seni itu bisa intinya sama halnya dengan agama. Jadi bukan berarti seni itu sejajar dengan agama, tapi untuk bisa mempelajari seni itu dibutuhkan sebuah kehalusan sikap, kehalusan perasaan, dan kehalusan emosional. Persamaannya dengan agama, agama itu untuk mengenal Tuhannya, kita itu membutuhkan kecerdasan berpikir, kemudian ketenangan batiniah yang menganalogikan antara akal dan jiwa. Kemudian di era modern, seni berkembang menjadi sebuah industri, yaitu di mana kita menggunakan seni untuk mempromosikan suatu produk. Misalnya untuk iklan rokok, iklan ini dan sebagainya, iklan kecantikan. Nah, itu seni lebih mengarah ke arah industri. Kemudian ada juga seni yang digunakan untuk terapi, yaitu khusus memberikan ketenangan batin seseorang. Misalnya ada terapi musik, kemudian relaksasi dan sebagainya. Nah, itu seni sekarang di era modern itu memiliki berbagai cabang seni, bahkan ada juga ilmu yang mempelajari tentang psikologi seni untuk merubah pola pikir mindset dengan musik, dengan visual, dan juga dengan beberapa gerak-gerak tertentu. Kemudian seni juga digunakan untuk komersial atau instan, yaitu entertain. Di sini seni digunakan tidak hanya sekadar sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan, tapi menurut keperluan tertentu, keinginan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan si pelaku seni tersebut. Seni di sini berfungsi untuk bisa digunakan sebagai hiburan dan juga bisa untuk memenuhi keinginan-keinginan tertentu untuk mendatangkan profit, keuntungan, meskipun di situ terdapat beberapa hal yang tidak normatis atau misalnya menampilkan segi-segi erotisme dan sebagainya, yang penting tujuannya untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Oke, jenis-jenis seni di sini yang bisa saya jelaskan yaitu sebenarnya ada ada tiga cabang seni besar, yaitu ada seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra. Seni rupa sendiri itu dibagi menjadi dua, ada murni dan terapan. Nanti ada yang bagian desain, ada lukis, kriya, dan seni patung. Bisa Bapak Ibu pelajari sendiri di buku. Kemudian untuk seni pertunjukan di situ ada seni tari, musik, dan teater. Jadi ketiga seni ini, seni tari, musik, dan teater itu sebenarnya masuk ke bagian seni pertunjukan. Kemudian ada seni sastra yang di dalamnya ada prosa dan puisi. Secara garis besar wawasan seni berhubungan dengan tiga hal, yaitu seni dengan kaitan
dalam kaitannya dengan alam, yaitu bahwasanya seni adalah peniruan bentuk alam. Ini diungkapkan oleh Plato bahwa seni itu adalah peniruan bentuk alam, dan juga beberapa pendapat-pendapat lain seperti Aristoteles dan sebagainya yang memiliki pendapat yang berbeda dengan ini. Tapi saya setuju dengan Plato bahwasanya seni itu adalah bentuk peniruan alam, karena kita tidak mungkin menggambar ayam tanpa kita harus tahu ayam itu sendiri. Kita tidak mungkin tahu gunung tanpa melihat gunung itu. Kita tidak mungkin menggambar sebuah gelas tanpa kita tahu gelas itu wujudnya, bentuknya seperti apa. Kemudian seni dengan ekspresi itu memang tidak bisa dipisahkan karena keduanya akan saling mendukung. Yang seni di dalamnya pasti ada ekspresi dari seniman tersebut. Sebaliknya, ketika dalam membicarakan ekspresi dari seni tersebut, tidak akan lepas dari cabang seni tertentu, misalnya seperti seni tenun, seni ikat, dan sebagainya. Seperti ini misalnya. Untuk seni dengan lingkungan, itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya, karena karya seni itu adalah perwujudan dari lingkungan tersebut. Untuk cabang-cabang seni sendiri, di sini yang akan kita bahas adalah seni tari, kemudian seni drama, seni musik, dan juga seni rupa. Dan untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan sebuah diskusi kecil, yaitu saudara mahasiswa, ada pertanyaan menarik yang mungkin dapat kita diskusikan. Ada yang menyatakan bahwasanya kita itu hidup berdampingan dengan seni, hidup itu seni, mati dengan seni, art for sale, art for soul, belajar dengan seni, pendidikan seni, seni pendidikan. Nah, dari pernyataan di atas, apa yang bisa kita jelaskan? Silakan didiskusikan. Usahakan setiap mahasiswa bisa berdialog dan menyampaikan argumentasinya. Terima kasih. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.